atau di daerah dado? Sini nah, Dek. Iya. Siku jantungnya. Iya. Di sini. Di sini. Tulang rusuk itu. Belakang. Biasa kalau polisi itu Nembak ke kaki. kaki, nggak sampai patah empat dia. Itu langsung di badan. Itu nggak bunuh namanya. Kalau memang dia salah, ibu ngomong sama orang-orang kok. Kalau memang anak ibu salah, ditangkap aja elok-elok, dikurung, di penjara, ibu rela. Ini dibunuh. Di sini lokasinya tadi. Garis polisinya udah dipasang. Jadi ikutin terus, jangan lupa subscribe untuk mengikuti perkembangan terkait informasinya ya. Informasi yang kita dapat tapi kita belum terkonfirmasi langsung oleh Polda, pasti kita besok ini ya konfirmasi ke Polda Bengkulu ya. Polda Bengkulu. Kembali lagi bersama BDTV yang Cacamnian. Guys, sekarang kita sudah ada di Polda Bengkulu. Kita mau ketemu sama Pak Sudarno ya, Kabid Humas Polda Bengkulu untuk konfirmasi mengenai kejadian atau peristiwa yang terjadi malam tadi. Ada penembakan yang diduga dilakukan oleh oknum polisi. Nah, apakah benar dan bagaimana kronologi yang sebenarnya? Nah, kenapa itu bisa terjadi? Simak dan pantau terus di channel YouTube BDTV yang Cacamnian. Tadi malam itu kan ada kejadian diduga penembakan kan Pak di Pagar Dewa, Kecamatan Saibar. Nah, itu kronologinya itu seperti apa Pak? Jadi kronologinya tadi malam itu anggota narkoba, beberapa orang anggota narkoba melakukan penyelidikan terhadap kasus tindak pidana yang diduga narkoba. Kemudian di TKP setelah kita melakukan penyelidikan, orang yang diduga akan melakukan transaksi itu mengetahui kalau dia diintai oleh anggota Polri, sehingga dia lari. Setelah lari dikejar, anggota memberikan peringatan, tembakan, dia tetap lari, kemudian ditembaklah kendaraannya yang diarahkan ke ban supaya berhenti kan. Nah, ternyata proyektil yang ditembakkan itu rekoset itu mantul mengenai orang yang ada di sekitar TKP. Jadi korban itu nggak ada hubungannya dengan kasus narkoba. Jadi kebetulan ada di TKP, korban itu kena. Begitu kena kan ditolong, kemudian dibawa ke rumah sakit. Tapi sampai rumah sakit meninggal. Jadi kami dari kepolisian juga turut berduka cita atas nama pimpinan. Kita turut berduka cita atas meninggalnya Pratama ya. Iya, Aditya Pratama. Kita dari kepolisian turut berduka cita karena menjadi korban gitu kan. Nah, berkaitan dengan itu, anggota yang saat ini kemarin ada di TKP juga kita lakukan pemeriksaan untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan. Kita lakukan audit juga untuk penggunaan senjatanya. Kita lakukan penggunaan audit senjatanya. Kalau nanti misalkan ada kesalahan prosedur di dalam penggunaan senjata, tentu kita ada aturan-aturan yang harus ditegakkan. Jadi kita tidak anggota tetap diberikan sanksi sesuai dengan aturan hukum yang ada. Jadi memang korban ini tidak ada nggak ada. Jadi korban tidak ya. Orang biasa ya. Tidak ada riwayat. Nggak ada. Korban nggak ada hubungannya dengan case. Tadi malam kan sempat kami kan mengunjungi keluarga korban kan, karena korban ini ternyata tidak pulang selama 2 hari. Jadi memang dia pure tidak ada tindak pidana. Tidak ada. Jadi keterangan dari direktur narkoba bahwa korban itu tidak ada hubungannya dengan kasus narkoba. Sebenarnya yang mau dilakukan itu tuh prosesnya gimana? Maksudnya tuh udah ketemukah atau? Apanya? Ya kasus narkoba. Namanya kita proses penyelidikan kan.
proses penyelidikan. Kalau narkoba itu kan nggak sama dengan kasus-kasus tindak pidana biasa. Mereka harus penyelidikan itu bukan hanya sehari 2 hari. Prosesnya panjang untuk menemukan, oh ini orang mau melakukan transaksinya di mana, seperti itu. Jadi prosesnya panjang. Kalau kasus pencurian gitu kan gampang. Kalau ini kan anggota betul-betul kerja, buntutin dari mana, bahkan kita harus menyamar dan lain sebagainya. Kemudian untuk yang salah sasaran tadi itu Pak, itu pihak diduga oknum dari pihak polisian mana Pak? Boleh kita tahu Pak? Apakah dari Direktorat Narkoba? Tadi kan sudah saya sebutkan dari Direktorat Narkoba. Kalau untuk tindak lanjut berarti harus dilihat terlebih dahulu ya, SOP-nya apakah telah sesuai atau tidak gitu ya Pak? Iya dong. Semua proses kan harus melewatin tahapan. Pada saat dilakukan pertolongan itu proses evakuasinya memang langsung dibawa ke rumah sakit M. Yunus. Iya, anggota sendiri yang bawa. Karena ada beberapa orang di situ, langsung dibawa ke M. Yunus. Untuk saat ini kondisi dari korban apakah masih menunggu dari visum atau sekarang lagi autopsi? Masih autopsi. Ya. Kan kita harus tahu penyebab kematiannya seperti apa untuk pertanggungjawaban secara hukum. Oke? Bentar Pak. Jadi kalau misalnya ini memang pure kesalahan dari diduga oknum yang salah tadi, pasti akan dilakukan sanksi yang tegas kan Pak? Ya itu, kita masih melakukan pemeriksaan kan. Kita melakukan pemeriksaan, nanti seperti apa hasil pemeriksaannya kita juga akan sampaikan. Seperti apa pertanggungjawaban secara hukumnya, pasti ada. Pasti ada. Pak, terima kasih Pak atas waktunya. Nah guys, itu tadi penjelasan dari Bapak Kabid Humas, Bapak Sudarno terhadap penembakan yang diduga dilakukan oleh oknum polisi terhadap korban Muhammad Aditya Pratama. Jadi dia tuh dapat dikatakan salah sasaran, pelurunya itu mantul gitu guys. Tapi ini akan tetap dipertanggungjawabkan dan masih diselidiki guys. Akan terus diproses, proses hukumnya akan terus ditindaklanjuti. Dan untuk keluarga korban semoga diberikan kesabaran dan ketabahan. Simak terus berita-berita update di channel YouTube BDTV yang Cacamnya.